my heart, be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, good. Oh, 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 let the King of... Majua-jua, Shalom untuk jemaat pengumben. Hari ini kita mau kembali lagi untuk liturgi minggu, di mana temanya adalah HUT Mamre GBKP. Selamat ulang tahun kepada Mamre GBKP. Dan hari ini juga saya juga tetap percaya bahwa seluruh jemaat tetap sehat dan tetap bersama keluarga untuk melaksanakan liturgi hari Minggu ini. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu dahsyat, Tuhan Yesus itu selalu ada, walaupun di saat pandemi corona ini kita harus tetap percaya dan berpengharapan. Karena itu mari kita nyanyikan satu lagu, Allahku dahsyat. Disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan berita tentang perjalanan, pelayanan, dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Yang pertama, Runggun Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi anggota jemaat yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua,
Dihimbau kepada anggota jemaat yang belum menyerahkan persembahan selama pandemi, dimohon diserahkan ke bendahara runggun atau sektor masing-masing. Ketiga, Nora Diaken Bapak Dimi Purba Beruginting sedang dalam pengobatan. Kita doakan supaya semua berjalan lancar dan Nora kuat dan sabar menjalani pengobatan ini. Keempat, untuk PJJ hari Rabu secara Zoom diharapkan anggota jemaat ikut ambil bagian. Kelima, Runggun mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah menyerahkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selengkapnya warta jemaat dapat dibaca di WA grup gereja GBKP Pengumben. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Mamre, yang memimpin kita melihat kehidupan Mamre sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk memperjelas berkat-Nya bagi dunia ini. Sebagai bapak di dalam keluarga, Mamre dipilih sebagai imam untuk membawa seisi keluarga beriman kepada Allah, sehingga seisi keluarga mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Mamre juga dipakai Allah untuk peduli dan memberi kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat berdiri, kita bernyanyi Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Mari kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah
di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi teladan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. 1 Tesalonika 2 ayat 11. Sementara kita masih berdiri, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 3 dan 4. Ketidakmampuan manusia melakukan perintah Allah. Saudara-saudari, melalui anugerahnya Allah telah menggenapi janjinya dengan memberi berkat-Nya kepada kita manusia. Apakah kita sudah menghargai berkat-Nya itu di tengah-tengah kehidupan kita? Kita masuk ke saat teduh. Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Mamre sebagai bapa di tengah keluarga untuk membawa keluarga tetap setia dalam anugerah Allah. Apakah sudah melaksanakan, Mamre? Kami mengaku Tuhan, sering kami lupa terhadap panggilan-Mu sebagai bapa di tengah keluarga. Sering kami tidak memperlihatkan gambar dan rupa-Mu, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Ucapan yang seharusnya menguatkan hati, sering membuat orang putus asa. Perbuatan yang seharusnya menjadi teladan, sering menjadi batu sandungan. Sebagai imam, sering kami tidak sanggup membawa keluarga kami dekat dengan-Mu. Tuhan, ampunilah dan kuatkanlah kami. Dalam nyanyian kita, marilah kita merenungkan ketidakmampuan kita menjalankan perintah Allah.
Kidung Jemaat 29, bait pertama dan 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanmu di muka Tuhan Yesus. Kami undang untuk bangkit berdiri. Janji Allah yang menguatkan Mamre. Allah tidak menginginkan kematian orang yang berdosa, tetapi Tuhan senang dengan orang yang mau menyadari dosanya, yang menyesali dosanya, serta bertobat. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang menyadari dan mengaku dosanya, yang percaya akan kasih setia Allah. Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yesaya 44 ayat 22, Kejadian 17 ayat 7. Marilah kita mengangkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita akan
membaca firman Tuhan yang pertama yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3 kami bacakan secara tunggal. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia adalah suci. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kesempatan yang baik masih Kau berikan bagi kami pada minggu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Kau utus berkati, mampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, Kau bukakan hati dan pikirannya, agar firman yang ditaburkan minggu ini sungguh-sungguh menjadi teladan dalam kehidupan kami, bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai khotbah kita di minggu ini terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga ayat 13. Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang-orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Jonathan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?"
Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di dalam rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita sekalian. Dan pada minggu tanggal 23 ini adalah merupakan Minggu Mamre yang sudah ditetapkan oleh gereja kita. Tentunya ini ada hubungannya dengan hari ulang tahun Mamre. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya yang pertama kita tahu, Mamre itu adalah Bapak. Bapak itu adalah sebagai imam, dan Bapak itu adalah orang yang dipercayakan di dalam rumah tangga yang akan menjalankan tanggung jawab dan juga mengaturkan keluarganya untuk setia kepada Tuhan. Tentunya tidak terlepas didampingi oleh seorang istri ataupun ibu yang sering juga kita katakan sebagai tiang doa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini gereja kita mengangkat tema ialah ayah yang setia dan penuh kasih. Bahasa karonya Bapa si setia ras erkelengate. Nah, tentunya lewat tema kita ini ada dua kata yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kata setia, dan yang kata kedua adalah kasih. Saya kira kalau kita berbicara soal setia dan kasih, ini tidak asing lagi bagi kita. Tidak asing, karena kita sudah sering mendengar bahwa si Anu itu setia, Bapak si Anu setia, dan pokoknya kata setia ini sudah sering kita ucapkan. Dan juga kata kasih ini pun sudah sering kita ucapkan. Namun saudaraku yang kekasih, setia ini dan kasih ini, inilah saya kira sering kita lupakan, sering kita abaikan. Baik kita sebagai Mamre, maupun sebagai Moria, maupun sebagai anak-anak, bahkan kita sebagai warga gereja juga sering mengabaikan kata kasih dan kata setia. Nah, saudaraku yang kekasih, apakah itu kata setia? Apa itu artinya setia? Kata setia menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama adalah teguh pada janji dan pendirian. Nah, jadi artinya ada di sini dia teguh pada janji dan pendirian. Dan juga setia itu patuh, taat. Bagaimanapun beratnya tantangan, bagaimanapun beratnya tugas, tentunya dia selalu setia, patuh, taat, dan kepada janji yang sudah dia ikrarkan di dalam kehidupannya. Lalu apa itu kasih? Saya kira kita tidak lupa dalam 1 Korinti 13, dan di sana Rasul Paulus mengatakan, walaupun aku memahami mengerti segala bahasa, walaupun kusumbangkan hartaku, bahkan kukorbankan diriku, namun jikalau aku tidak memiliki kasih,
maka aku seperti gong dan juga seperti gendang. Artinya seperti tong kosong, nyaring bunyinya. Jadi demikian saudara, kalau kita gabungkan kata setia dan kasih adalah taat kepada janji, taat dalam pendirian, dan langsung melakukan apa yang dijanjikan, apa yang diikrarkan, langsung diwujudkan dalam kehidupan. Itulah tema kita di hari Minggu ini. Nah, oleh karena itulah, maka teks khotbah kita tadi yang terambil dari 2 Samuel pasal 9 ayat 1 hingga 13. Tetapi kita harus juga melihat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga sebagai bacaan kita tadi, di mana dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah pilihan. Kita ini adalah orang-orang kudus. Siapa yang memilih kita? Dia katakan tadi, yang memilih kita adalah Dia sebagai orang yang suci. Berarti siapa itu saudara? Dia adalah Yesus. Dia yang memilih kita, dan Dia pilih kita sebagai anak-anak Allah. Berarti sebagai anak-anak Allah adalah pewaris kerajaan Allah, yaitu pewaris kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu tadi di dalam teks kita dikatakan bahwa kita ini segambar dengan Allah. Berarti dengan demikian kata segambar ini adalah menunjukkan citra Allah dalam setiap laku kita, dalam setiap kehidupan kita. Lalu apa citra Allah itu? Citra Allah itu kalau kita lihat pada diri Yesus adalah kasih, mengasihi. Sebab mengasihi itu tanpa embel-embel, tanpa sesuatu yang berharap daripada orang yang kita kasihi. Karena kasih itu adalah lemah lembut, kasih itu adalah murah hati, kasih itu adalah sempurna, dan kasih itu tidak pernah mengharapkan imbalan dan balas jasa. Bahkan kasih itu adalah pengorbanan. Nah, itulah Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu maka ada tertulis dalam Mazmur 63, dia katakan di sana bahwa kasih lebih berharga daripada hidup. Karena hidup itu adalah merupakan sesuatu realita, menjalankan sesuatu tanggung jawab dan tugas. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, maka semuanya itu tidak ada artinya. Tetapi saudara, walaupun mungkin orang tidak melihat saya secara face to face, tapi kalau dia tahu menjalankan kasih, dan dia tahu saya setia kepada janji dan patuh kepada janji, walaupun mereka tidak kenal saya, tapi mereka akan mengatakan, saya tahu bahwa si Anu itu adalah penuh dengan kasih. Kita percaya saudara, bahwa setiap laku orang percaya itu adalah kasih. Mari kita lihat dalam teks kita tadi diberi judul Daud dan Mephiboset. Daud dan Mephiboset. Siapa Daud? Daud adalah raja yang kedua di tengah-tengah kerajaan Israel. Siapa Mephiboset? Mephiboset adalah anak Jonathan, cucu daripada Raja Saul. Kita tahu begitu beratnya perasaan Daud waktu dia masih ada di istana Raja Saul. Begitu luar biasanya perbuatannya dan tanggung jawabnya. Bahkan Saul memusuhi Daud. Saudara, tapi setelah Daud dipercayakan menjadi raja di kerajaan Israel, dia menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kasih dan penuh kesetiaan. Tentunya yang nomor satu dulu, dia setia kepada Allah yang menetapkan dia sebagai raja. Yang kedua, dia setia kepada bangsanya untuk menjalankan tanggung jawabnya, untuk mengatur perjalanan baik rohani maupun jasmani. Maka dari itu kita tahu Daud
tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Tidak pernah terkalahkan. Bahkan Goliat sebagai panglima perang Filistin yang begitu kekar, kokoh, kuat, itu pun dia kalahkan. Nah, saudaraku yang kekasih, seharusnya secara manusiawi, kalau memang Daud sudah menjadi raja, tidak sedikit, kebanyakan orang, maka kalau dia punya musuh waktu masih belum berkuasa, dan setelah berkuasa, maka dia akan menghancurkan musuh-musuhnya itu. Dia akan memusnahkan dengan segala cara. Ini yang kita lihat dunia. Misalnya katakanlah dulu dia saingan saya, lalu saya sudah menang, maka dengan demikian saingan saya itu akan saya hancurkan. Itu kebiasaan manusia. Tapi anehnya saudara, di sini kita melihat Daud sebagai sosok raja punya kuasa sudah kelihatan. Sebelum pun dia bertahta di kerajaan Israel, dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Yaitu kita tahu, waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, sebenarnya dia sudah bisa membunuh Saul di luar goa itu, tapi Daud tidak mau. Bahkan dia katakan dalam tulisannya, tidak akan mungkin manusia akan mengorbankan manusia. Untuk menghukum manusia itu adalah tugas tanggung jawab Allah. Maka dia tidak membunuh Saul, walaupun Saul itu merupakan musuh dalam arti Saul mengejar-ngejar dia. Nah, saudaraku yang kekasih, lalu setelah dia berkuasa, wow, luar biasa. Setelah dia berkuasa, pertama sekali yang diungkapkannya ialah, masih adakah orang-orang yang tinggal dari keluarga Saul? Nah, jadi mungkin orang takut, terutama Siba yang sebagai dulu persuruhan Raja Saul. Daud bertanya, raja bertanya, masih adakah? Ini jangan-jangan Daud ini akan memusnahkan, jangan-jangan Daud ini akan menghancurkan keluarga-keluarga Saul, termasuk juga Siba ini sebagai dulu kepercayaan Saul. Tetapi saudara, beda. Bahkan dia katakan begini, maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Aku menunjukkan kasihku. Wow, tadi Siba mungkin gugup, tapi setelah dia bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepada mereka oleh karena janji Yonatan. Apa ini? Yonatan ini anak Saul. Kita tahu kalau kita baca 1 Samuel pasal 19 dan 20, di sana ini janjinya bahwa Yonatan menyelamatkan Daud pada saat itu di dalam amukan Raja Saul, dan dia menyelamatkan. Bahkan dia mengatakan kepada ayahnya, jangan kau coba-coba membunuh abdi Allah itu. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, jadi Daud tidak pernah melupakan janji yang baik itu, terutama hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Yonatan. Saya kira Daud ini merupakan sosok bapa yang setia, sosok bapa yang mengasihi. Bahkan dia tidak mau mendendam, dia tidak mau menghancurkan orang-orang yang pernah memusuhi dirinya oleh karena janji, tetapi dia ingin menyelamatkan. Maka dikatakan Siba tadi, ada tuanku raja, yaitu Mephiboset, anak daripada Yonatan, cucu daripada Raja Saul. Dia ada di daerah Debar. Apa kata Daud? Panggil dia, bawa dia kemari, karena aku ingin menyerahkan seluruh harta milik Saul kepadanya. Wow, ini luar biasa lagi. Tidak hanya mengasihi, tetapi aku ingin mengembalikan harta yang dimiliki oleh Saul kepadanya. Berarti saudara, semua milik Saul yang selama ini sudah menjadi milik kerajaan, tetapi Daud tidak merasa enak
tidak merasa cocok untuk memiliki apa yang dimiliki oleh Raja Saul, tetapi dia ingin mengembalikan itu kepada keturunan Raja Saul. Dan yang kedua dia katakan, panggil dia kemari. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi tidak cukup hanya Daud mengungkapkan kata-kata, tetapi Daud juga mengharapkan supaya Mephiboset dibawa ke istana dan seluruh harta peninggalan Saul akan diberikan kepada dia. Tentunya ini saudara, pada saat itu mungkin Mephiboset sudah menjadi orang miskin dan cacat juga, tidak memiliki apa-apa, karena memang peraturan kerajaan harus diserahkan kepada Daud, karena dulu Saul memusuhi Daud, tapi Daud tidak mau. Dan yang luar biasanya lagi saudara, Raja Daud katakan, aku akan makan semeja dengan dia. Jadi di sini Mephiboset akan diangkat menjadi anaknya, menikmati hidangan raja. Hidangan raja. Nah, maka dari itu saudara, kita melihat setelah diambil Mephiboset oleh Siba, apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Jangan takut. Jangan takut. Aku tidak mendendam. Bahkan engkau akan kembali memiliki warisan daripada nenekmu. Dan engkau akan makan bersama dengan aku dan keluargaku satu meja. Dan kamu harus tinggal di istana. Dan tanah yang diberikan itu disuruh kelola oleh Siba. Katanya, Siba, kelola itu tanah. Tuaian-tuaiannya akan menjadi makananmu. Dan Mephiboset, dia tetap tinggal bersama dengan aku. Nah, saudaraku yang kekasih, kira-kira ringkasan cerita seperti itu. Apa makna dan maksud daripada tema kita hari ini? Yang pertama saudara, sosok Daud adalah sosok ayah yang setia. Raja itu sebagai ayah bagi bangsanya. Bagi bangsanya secara global, dia ayah sebagai bangsanya. Maka dari itu sebagai ayah, dia tidak pernah gegabah mengambil keputusan, dan dia tidak pernah membawa bangsanya ke dalam jurang kehancuran, dan dia tidak pernah memperhadapkan bangsanya dengan musuh-musuh yang akan menaklukkan bangsanya. Tapi Daud setia kepada Allah, setia kepada janjinya, maka bangsanya tidak pernah ada orang yang mampu mengalahkan. Ini sosok bapa kepada bangsanya. Saya kira kita juga sebagai Mamre. Sebagai Mamre adalah bapa. Kita adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, yang sebagai kelompok yang kecil. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dulu saudara, kesetiaan kita. Kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kita kepada istri yang dulu kita berjanji, ya dengan segenap hatiku. Kesetiaan kita dulu waktu membawa anak kita dibaptis. Kita bawa anak kita, kita katakan bahwa ya dengan segenap hatiku. Kesetiaan kita kepada jemaat sebagai warga gereja, sebagai Mamre, orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Kesetiaan kita setia karena dulu waktu kita dibaptis dan di sini kita berjanji, kita katakan dengan segenap hati, ya aku menjalankan tanggung jawabku di tengah-tengah persekutuan. Saudara, ada lagu karo yang bunyinya begini, ijakin tanggung jawab dundai. Nah ini, kenapa ini muncul? Karena kesetiaan kita luntur. Maka dari itu hari ini kita akan melihat sosok Daud yang setia kepada Tuhan, setia kepada bangsanya, dan dia tidak pernah membawa bangsanya untuk dikalahkan oleh orang lain. Orang yang setia kepada Allah adalah setia kepada tanggung jawab. Orang yang setia kepada Allah setia kepada keluarga. Maka begitulah Mamre yang setia kepada Allah sebagai anak-anak Allah,
maka setia juga kita kepada rumah tangga kita. Jangan lebih lama di luar daripada di rumah. Maka supaya tidak muncul lagu tadi, ijakin tanggung jawab lu sebagai mamre. Jangan lunturkan tanggung jawab lewat kesetiaan. Lalu setia, Daud tadi setia kepada Mephiboset, setia kepada Sibah untuk memenuhi segala kebutuhan Mephiboset yang dia cacat kakinya, tidak bisa melangkah, dan dia punya anak lagi. Dia setia, dia katakan, seluruh milik daripada nenekmu Saul ku kembalikan kepadamu. Mungkin saudara, Moria kita tidak menuntut segala sesuatu emas berlian, tidak menuntut pakaian dan tas yang buatan Faris dan segalanya, tidak menuntut parfum yang mahal, tapi menuntut tanggung jawab dan kesetiaan. Maka dari itu apa yang kita persembahkan? Kalau Daud tadi dia persembahkan seluruh yang dimiliki oleh Saul kepada Mephiboset. Lagu Muksin dan Sandora, Muksin katakan begini, belahlah dadaku, lihatlah jantungku. Dan juga kita mengatakan kepada Allah lewat lagu, lihatlah hatiku. Saudara, jikalau Tuhan melihat hati kita sebagai mamre terhadap tanggung jawab kita sebagai Daud tadi, apa yang kira-kira Tuhan bisa catat? Apa yang bisa kira-kira Tuhan bisa katakan, oh kamu mamre luar biasa, atau biasa di luar? Saudara, tanggung jawab, kesetiaan. Lalu kesetiaan kepada gereja, kepada persekutuan. Di mana? Di mana tanggung jawab kita sebagai mamre kepada gereja? Ya mungkin ada, tapi dari dulu merupakan suatu kenyataan di tengah-tengah gereja GBKP. Kalau kita bersekutu di gereja kita, lebih banyak ibu-ibu kita yang tidak bersama dengan suaminya datang ke gereja. Lebih banyak ibu-ibu yang datang di persekutuan PJJ ke gereja kalau dulu masih gereja kita buka. Sekarang pun lewat live streaming misalnya ataupun lewat Zoom, saya selalu bertanya, karena saya sering bawa PJJ kemana-mana ya, baik ke Sumatera Utara maupun ke Sulawesi, Kalimantan, saya bawa. Lalu saya tanya, jangan Bapak anda, nggak usah tanya pendeta. Nah berarti Bapak anda bergabung. Sementara lewat Zoom itu pun tidak bergabung. Nah itu makanya saya tanya tadi, kira-kira kalau setiap minggu berapa yang ikuti nonton siaran kita ini? Ditanya tadi, wah ada 100 pendeta. Oke lah, kalau kali 200 berarti maksimum. Jangan-jangan ya mama-mama aja yang ikut. Mana tanggung jawab kita? Mana kesetiaan kita kepada gereja? Karena mamre itu adalah imam di tengah-tengah keluarga. Dia adalah merupakan motor penggerak dalam rumah tangga. Walaupun mungkin ibu-ibu yang lebih hebat, bisa saja. Bisa ibu-ibu lebih hebat. Tapi motor itu tetap diletakkan kepada mamre. Imam itu adalah mamre. Ibu itu tiang doa. Kesetiaan kepada gereja. Rajin bersekutu, rajin berdoa, rajin menyanyi, rajin baca Alkitab, dan rajin mengarahkan keluarga. Karena apa saudara? Karena di budaya orang Karo ya, kalau anaknya jahat ditanya ise nandena, kalau anaknya sukses ise bapaknya. Jadi bukan begitu. Ini udah lagu lama saudara, lagu lama. Anaknya nakal ise bapak nandena, anaknya sukses ise bapak nandena, kan begitu. Nah ini saya kira itu tanggung jawab. Maka dari itu marilah kita mamre di ulang tahun mamre kita di minggu ini, kita akan terus setia kepada gerejanya, lalu setia kepada masyarakat. Saudara, memang kalau bapak-bapak orang Karo ini, mama-mama kita kalau ngerunggui adat luar biasa.
Ibu-ibu jarang itu ada perannya dalam runggu itu. Luar biasa. Bisa si tahanan macam-macam lah. Tidak apa-apa, boleh juga. Karena dalam sosial juga kita setia. Tapi di balik itu ingat, tidak sedikit juga dulu perbapan GBKP, wah, sebagai anak beru menghancurkan kalimbubunya. Cakatannya, kai pelo masalah kalimbubu, tapi kantongnya dipenuhi. Begitu hitung biaya, anak beru tadi sudah pergi, kalimbubunya sudah capek. Tidak bertanggung jawab. Mamre harus bertanggung jawab. Lalu setia kepada orang tua. Ini pun perlu saudara saya ingatkan. Karena kita sebagai mamre berarti orang tua kita sudah dua. Orang tua daripada istri kita, orang tua daripada kita sebagai suami. Terkadang untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua kita, kita selalu takut kepada istri. Takut pada istri. Maka dari itu, kalau kita selalu takut mengungkapkan kepada istri kita, bagaimana kira-kira dek ya? Kita berikan kepada mama mami, kita berikan kepada bengkilandu dan bibindu, kita sampati dia, kita tolong dia. Nah ini kan kesetiaan. Ini enggak, gimana Pak? Kalau untuk bibi dan bengkila itu kan enggak penting kurasa, tapi untuk mama, bapak dan mama itu penting Pak ya. Iya kita bilang lagi. Takut kepada istri. Jadi saya kira hari ini mari sebagai mamre, sebagai kepala rumah tangga, jangan berpikir sebelahan-sebelahan. Tapi arahkanlah anak keluargamu, arahkan istri, arahkan anak-anak untuk setia kepada Tuhan. Maka dari itu saudara, Mephiboset tinggal di istana. Mephiboset mendapatkan hak. Lalu Siba sebagai suruh-suruhan daripada Raja Saul dulu juga tertolong. Disuruh berkuasa karena Siba tadi banyak kali anaknya menguasai, mengerjakan tanah itu. Nah jadi saudaraku yang kekasih, inilah kasih. Kasih itu tidak terbatas. Kasih itu membelah segala lautan. Karena kasih itu ditunjukkan lewat perbuatan. Maka marilah mamre-mamre GBKP, di saat ini kita harus tunjukkan kesetiaan kita kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada gereja, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, supaya citra mamre itu benar-benar terlihat lewat perbuatan dan tanggung jawab kita. Maka saudaraku yang kekasih, mari bersama-sama kita, dan kamu juga moria-moria kami harus sebagai tiang doa untuk mamre-mamre. Kamu doakan agar kami mamre-mamre juga terus kesetiaan itu semakin bertumbuh, semakin berakar, semakin berbuah, dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Sodak sole kata kalak karo, mamre dan moria akan sodak sole melangkah bersama untuk menggapai masa depan. Maka dari itu, susah atau senang, kesetiaan jangan pudar, kasih sayang tidak pudar. Selamat HUT Mamre, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu itu kesetiaan Raja Daud kepada bangsa, kepada Tuhan, kepada keluarga Saul, dan juga kepada Siba. Semuanya itu dia tunjukkan, bukan saja hanya omong kosong, tapi dia tunjukkan lewat perbuatan. Seluruh harta yang dimiliki oleh Saul diserahkan kepada Mephiboset, dan Mephiboset sebagai orang cacat juga, dia tinggal di istana, makan bersama Daud, dan sebagai anak bagian daripada Raja Daud. Terima kasih Tuhan. Kami juga mamre-mamre GBKP akan sama seperti Daud. Tanggung jawab kami adalah kesetiaan dan kasih sayang. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana orang percaya di belahan bumi ini. Kita mengaku.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami silahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan, sementara kita mempersiapkan firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Kita mengumpulkan persembahan kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Kesempatan yang pertama kami berikan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi karena kegiatan gereja kita dan juga hal-hal yang terjadi dalam hidup dan bangsa negara kita. Mari kita mulai. Bapa di surga, kami sudah berdoa secara pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa kami, dan Kau akan mampu mengabulkan apa yang kami harapkan seturut dengan kehendak-Mu, dan mampu kami menerimanya. Terima kasih Bapa. Kami akan bersapaat karena persembahan syukur kami berkati, agar persembahan ini dapat digunakan oleh gereja-Mu, memperluas kerajaan-Mu, dan juga berkati usaha hidup, pekerjaan dan pelayanan kami, dan juga berkati yang masih tinggal pada kami, agar kami mampu mengaturkan seturut dengan kehendak-Mu. Ajar gereja-Mu juga untuk menggunakan persembahan ini. Bapa, kami berdoa syafaat. Kami mendoakan keluarga pendeta kami yang melayani di Majelis Runggun GBKP Pengumben ini. Berkati dia, anak-anaknya dalam perkuliahan dan persekolahan, usahanya dan kesehatannya, dan juga segala sesuatu yang dia butuhkan, Tuhan akan cukupkan lewat jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan para penatua diaken kami, Nora dan Naras, dan juga emeritus kami, berkati seluruhnya, agar penatua diaken kami, termasuk juga emeritus kami, agar menopang pelayanan, kesaksian dan persekutuan untuk pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini. Juga berkati song leader kami,
organis kami, dan juga tim multimedia kami. Juga berkati koordinator kami dan juga liturgos kami pada hari ini. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang kuliah dan yang sekolah. Saat ini mereka belajar dari rumah. Tuhan, begitu banyak yang harus kami persiapkan. Waktu kami dan juga kebutuhan-kebutuhan anak-anak kami. Tuhan, kami percaya Kau berikan kesabaran bagi kami sebagai orang tua, agar kami sungguh-sungguh bisa memperhatikan, mempedulikan karena pendidikan anak kami walaupun lewat online. Dan juga berkati masa depan anak-anak kami. Anak-anak kami yang sudah dewasa, Tuhan berikan pasangan hidupnya. Dan anak-anak kami yang masih kecil, ajar kami untuk membesarkan mereka. Kami juga mendoakan zaitun kami, berkati zaitun kami, agar mereka juga sehat sukacita, walaupun usia yang sudah panjang, tapi mereka menjadi teladan bagi kami yang muda. Tuhan, kami juga berdoa bagi mamre kami, Moria kami, Permata kami, KKR kami, dan guru-guru KKR kami. Semuanya Tuhan berkati. Sehati sepikir kami membangun persekutuan kami di GBKP Pengumben ini. Walaupun saat ini kami belum bisa bertemu oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami percaya Bapa, bahwa dengan cara apapun kami tidak bisa memisahkan diri kami dengan Tuhan. Apakah lewat Zoom meeting, apakah lewat live streaming, apakah recording, semuanya itu untuk mempertemukan kami sesama kami anak-anak Tuhan. Berkati kami. Juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini terus berjuang untuk menghentikan COVID-19 dan juga mencari vaksin. Walaupun saat ini mungkin negara-negara sudah menemukan vaksin, tapi masih diuji coba agar nanti diproduksi akan divaksinasi rakyat Indonesia ini. Terutama bagi kami yang sudah usia lanjut, kami masih harus menjaga diri kami. Seluruh rakyat Indonesia ini patuh mengikuti protokoler kesehatan, cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun. Maka dari itu kami pun masih menjaga ibadah-ibadah kami tidak berkerumun. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan syukur, berkati. Jemaat-Mu yang berulang tahun, baik pribadi maupun rumah tangganya, berkati. Dan juga keharmonisan hubungan suami istri dan anak-anak, dan juga kedewasaan dan tanggung jawab usia yang ditambahkan. Yang sakit Kau sembuhkan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan sertai mereka, agar mereka juga tetap menjalani hidup ini walaupun masih dalam kondisi yang kurang fit. Bapa, kami percaya juga bahwa ibadah-ibadah kami selanjutnya Tuhan berkati, baik di PJJ, PA-PA kategorial. Kami percaya kami akan ikut ambil bahagian dalam segala kegiatan-kegiatan gereja Tuhan. Tuhan berkati juga GBKP secara nasional dalam menjalankan misi tanggung jawabnya, baik sebagai pendeta, penatua diaken, dan sebagai warga GBKP dimanapun berada. Berkati terutama Tanah Karo yang saat ini kami masih dengar zona merah, Medan, Deli Serdang, semuanya itu adalah merupakan basis orang-orang Karo. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami, mengasihi orang Karo, mengasihi Indonesia, dan mengasihi GBKP. Bapa, berkati juga kami di sisa hari ini. Kami percaya Tuhan akan menuntun kami. Hindari kami daripada kecerobohan kami maupun kecerobohan orang lain. Dan persekutukan kami kembali pada minggu depan dalam persekutuan yang jauh lebih banyak. Terpuji Engkau Bapa, ampunkan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki tekad dan janji iman. Saudara-saudari, Allah memanggil Mamre menjadi bapak dan imam untuk membawa seisi keluarga takut akan Tuhan.
Kami bertekad Tuhan, kami akan bertanggung jawab sebagai bapa dan imam di tengah keluarga. Allah juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar, yaitu membawa kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kami bertekad Tuhan memakai diri kami membawa kebaikan di dunia ini. Kami bertekad Tuhan menghargai dan menolong Mamre agar mampu melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Untuk menguatkan tekad kita kepada Allah, mari kita bersama-sama menyanyi dengan lagu Kasih yang Sempurna. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masuklah ke dalam kehidupanmu untuk memperlihatkan kasih setia Allah terhadap semua manusia, agar kamu setia dan memegang janjimu dengan Tuhan untuk menjalankan itu semua. Terimalah berkat daripada Allah kita. Dia memberkati, mengawal, dan memperlengkapi engkau untuk memegang janji itu, dan berbuatlah yang sesuai dengan kehendak-Ku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita minggu ini telah selesai. Saatnya kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin.